Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok 3. Tugas metode harga pokok pesanan. Anggota dari kelompok 3 ada yang pertama Novi Rahmawati, NPM 2001201090. Yang kedua ada Fitri Koirunisa, NPM 200120109092. Yang ketiga ada Sukma Alexander Putri, NPM 2001201097. Yang keempat ada Tessa Mirella Dwivina, NPM 200120101111. Dan yang terakhir ada Resiani Novendra, NPM 200120101112. Soal yang diberikan adalah PT Lupna berusaha dalam bisnis percetakan dan proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah full costing. Pada bulan November 2000X, PT Lupna mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Aviva dengan harga yang dibebankan 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, juga perusahaan menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Mahira dengan harga yang dibebankan 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Aviva diberi kode 101 dan pesanan PT Mahira diberi kode 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Transaksi yang pertama, pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Kertas jenis X, 85 rem, dengan harga satuan 10.000, dengan total 850.000. Kertas jenis Y, 10 roll, dengan harga satuan 350.000, dengan total 3.500.000. Tinta jenis A, 5 kg, dengan harga satuan 100.000, total 500.000. Tinta jenis B, 25 kg, dengan harga satuan 25.000, total 625.000. Total bahan baku 5.475.000. Bahan penolong B 17 kg, dengan harga per kilonya adalah 10.000, total 170.000. Bahan penolong X 60 liter, dengan 1 liternya seharga 5.000, total 300.000, sehingga total bahan penolong adalah 470.000. Pada transaksi yang pertama, tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Total bahan baku Rp5.475.000. Kita buat jurnal umumnya masuk di pembelian bahan baku, sehingga persediaan bahan baku sebanyak 5.475.000 berada di sisi debit, dan utang dagang 5.475.000 berada di sisi kredit. Kemudian ada bahan penolong, totalnya 470.000. Kita buat jurnal umumnya masuk di pembelian bahan penolong, sehingga persediaan bahan penolong sebanyak 470.000 berada di sisi debit, dan utang dagang 470.000 berada di sisi kredit. Dalam transaksi yang kedua, total bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101 adalah Rp1.350.000, dan untuk pesanan 102 adalah Rp4.125.000. Kita buat jurnalnya masuk di pemakaian bahan baku. Yang pertama, barang dalam proses bahan baku pesanan 101
sebanyak Rp1.350.000 berada di sisi debit. Kemudian persediaan bahan baku berada di sisi kredit sebanyak Rp1.350.000. Yang kedua, barang dalam proses bahan baku pesanan 102 sebanyak Rp4.125.000 berada di sisi debit dan persediaan bahan baku sebanyak Rp4.125.000 di sisi kredit. Kemudian total bahan penolong yang digunakan untuk membuat pesanan tersebut adalah Rp300.000. Kita masukkan ke jurnal di pemakaian bahan penolong, sehingga BOP sesungguhnya sebanyak Rp300.000 berada di sisi debit dan persediaan bahan penolong di sisi kredit sebanyak Rp300.000. Selanjutnya, pembelian bahan baku. Untuk bahan baku dan bahan penolong sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku. Rp5.475.000 berada di sisi debit. Kemudian utang dagang Rp5.475.000 berada di sisi kredit. Kemudian pembelian bahan penolong. Persediaan bahan penolong Rp470.000 berada di sisi debit. Kemudian utang dagang Rp470.000 berada di sisi kredit. Selanjutnya pembayaran bahan baku. Untuk memproses pesanan nomor 101 dan nomor 102, bahan baku yang digunakan yang pesanan nomor 101. Pertama, kertas jenis X dengan 85 rim dikali 10.000 sama dengan 850.000. Yang kedua, tinta jenis A 5 kg dikali 100.000 sama dengan 500.000. Jika ditotal hasilnya 1.350.000. Selanjutnya pesanan nomor 102. Yang pertama, kertas jenis Y 10 roll dikali 350.000 sama dengan 3.500.000. Yang kedua, tinta jenis B 25 kg dikali 25.000 sama dengan 625.000. Jika ditotal hasilnya 4.125.000. Selanjutnya ada bahan penolong. Yang pertama, bahan penolong P dengan 10 kg dikali 10.000 sama dengan 100.000. Yang kedua, bahan penolong Q dengan 40 liter dikali 5.000 sama dengan 200.000. Jika ditotal hasilnya 300.000. Untuk pesanan nomor 101 dengan total 1.350.000 ditambah pesanan nomor 102 dengan 4.125.000 ditambah dengan bahan penolong dengan total 300.000. Jadi total keseluruhan ada 5.775.000. Untuk pembayaran bahan baku, utang dagang 5.775.000 berada di sisi debit. Kemudian kas dengan 5.775.000 berada di sisi kredit. Selanjutnya pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya tenaga kerja terutang dengan gaji dan upah berada di sisi debit dengan 20.400.000. Kemudian utang gaji dan upah berada di sisi kredit dengan 20.400.000. Selanjutnya pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung atau BDP BTKL nomor 101 dengan 225 jam dikali 4.000 sama dengan 900.000 berada di sisi debit. Yang kedua, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung nomor 102 atau BDP BTKL nomor 102 dengan 1.250 jam dikali 4.000 sama dengan 5 juta berada di sisi debit. Kemudian ada BOP sesungguhnya dengan 3 juta berada di sisi debit.
biaya pemasaran dengan 7.500.000 berada di sisi debit, kemudian biaya administrasi dan umum dengan 4 juta berada di sisi debit. Selanjutnya ada gaji dan upah dengan 20.400.000 berada di sisi kredit. Upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi totalnya sebesar 20.400.000. Jadi pencatatan pembayaran gaji dan upah, ada utang gaji dan upah pada kas, utang gaji dan upah sebesar 20.400.000 yang termasuk dalam debit, dan kas yang keluar termasuk dalam kredit sebesar 20.400.000. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi, pencatatan biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik 101 sebesar 1.350.000 dalam debit, biaya barang dalam proses biaya overhead pabrik 102 sebesar 7.500.000 dalam debit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan totalnya 8.850.000 dalam kredit. Lalu pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya sebesar 5.700.000 yang termasuk dalam debit, serta berbagai rekening yang dikredit berjumlah 5.700.000. Kemudian pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, ada biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 8.850.000 yang termasuk dalam debit, dikurangi dengan selisih kurangnya biaya overhead pabrik yang termasuk dalam debit 150.000. Jadi, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 9 juta yang termasuk dalam kredit. Kemudian ada pencatatan harga pokok produk jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi terdiri dari persediaan produk jadi yang termasuk dalam debit sebesar 3.600.000, yang terdiri dari biaya barang dalam proses, biaya bahan baku sebesar 1.350.000 dalam kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 900.000 dalam kredit, dan biaya dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1.350.000 dalam kredit. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Nah, dalam mencatat harga pokok produk dalam proses ini, diasumsikan bahwa pesanan 102 itu belum selesai atau dalam proses. Di jurnal tertulis di kolom debit ada persediaan produk dalam proses senilai 16.625.000 dan di kolom kredit tertulis bahan baku biaya senilai 4.125.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung senilai 5 juta dan ada biaya overhead pabrik senilai 7.500.000. Nah, bahan baku biaya ini didapat dari jumlah kertas jenis Y seharga 3.500.000 dan tinta jenis B seharga 625.000. Nah, kedua biaya tersebut dijumlah sehingga menghasilkan total 4.125.000 ini. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya ini didapat dari upah langsung pesanan 102 dari total pekerjaan selama 1.250 jam dikali 4.000 sehingga menghasilkan nilai total 5 juta. Lalu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini senilai 7.500.000 sehingga menghasilkan 16.625.000 ini. Lalu ada pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, jadi karena produk yang sudah dijual itu pesanan 101, maka di dalam jurnal ini tertulis di kolom debit ada harga pokok penjualan senilai 3.600.000 dan di kolom kredit ada persediaan produk jadi senilai 3.600.000.
Lalu ada pencatatan pendapatan penjualan. Nah, karena di sini diasumsikan bahwa semua penjualan produk pesanan 101 itu dilakukan secara kredit, maka di dalam jurnal ini di kolom debitnya tertulis piutang dagang senilai 4.500.000 dan di kolom kredit tertulis hasil penjualan senilai 4.500.000. Selanjutnya adalah kartu harga pokok. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Dalam pencatatan kartu harga pokok kita di sini harus memasukkan 3 macam biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku di sini kita tidak mencatat semua total biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku, melainkan kita hanya mencatat berapa biaya bahan baku yang kita keluarkan untuk menyelesaikan suatu pesanan tersebut. Untuk pesanan 101, di sini kita hanya mengeluarkan biaya untuk kertas jenis X sebesar 850.000 dan tinta jenis A sebesar 500.000. Dan apabila dijumlah akan menghasilkan 1.350.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Dalam produksi pesanan 101 ini, perusahaan mengeluarkan biaya tenaga kerja sejumlah 900.000. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Perusahaan ini mengenakan biaya overhead pabrik dengan tarif 150%. Untuk pesanan 101 yang mulanya berjumlah 900.000 harus dikali 150% dan akan mendapatkan hasil 1.350.000. Selanjutnya kita harus melakukan rekapitulasi harga pokok. Rekapitulasi harga pokok ini kita peroleh dari penjumlahan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Dan kita akan memperoleh hasil sejumlah Rp3.600.000. Langkah selanjutnya adalah menentukan harga pokok persatuan produk. Caranya adalah total rekapitulasi harga pokok produk ini harus kita bagi dengan jumlah produk yang diproduksi, yaitu 3.600.000 dibagi 1.500. Dan di sini kita memperoleh Rp2.400. Selanjutnya kita menghitung laba. Cara menghitung laba di sini yaitu harga jual dikurangi biaya produksi. Jadi Rp4.500.000 dikurangi Rp3.600.000. Di sini kita memperoleh laba sebesar Rp900.000. Selanjutnya adalah pesanan nomor 102. Untuk pesanan 102 ini memerlukan biaya bahan baku yang terdiri dari kertas jenis Y sejumlah Rp3.500.000 dan tinta jenis B berjumlah Rp625.000. Dan apabila ditotal akan mendapatkan jumlah Rp4.125.000. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Untuk menyelesaikan pesanan nomor 102 ini, perusahaan mengeluarkan biaya tenaga kerja sejumlah Rp5 juta. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Seperti pesanan nomor 101 tadi, perusahaan mengenakan tarif sebesar 150%. Jadi, biaya tenaga kerja yang tadi yang sejumlah 5 juta tadi harus dikenakan biaya overhead pabrik sebesar 150% dan dapat menghasilkan jumlah Rp7.500.000. Dan selanjutnya, kita harus melakukan rekapitulasi harga pokok dengan menjumlahkan biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan di sini kita memperoleh hasil Rp16.625.000. Selanjutnya, kita menghitung harga pokok persatuan produk dengan cara jumlah rekapitulasi harga pokok produk ini dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Jadi, Rp16.625.000 dibagi 20.000. Dan di sini kita mendapatkan hasil Rp83.125.
Dan yang terakhir kita harus menghitung laba, yaitu dengan cara harga jual dikurangi dengan semua total biaya produksi, yaitu 20 juta dikurangi 16.625.000. Dan di sini kita mendapatkan laba sebesar Rp3.375.000. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.